Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 PPB 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Muklis Saifullah, Nadia Ayu Triwulandari, Prilly Swasti, dan saya sendiri Rahmat Kejali akan membahas tentang mengukur atau menyusun dan memvalidasi skala atau instrumen pengkajian. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Nadia Ayu Triwulandari. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menyusun instrumen pengkajian. Yang pertama ini konsep instrumen. Menurut Jali, instrumen adalah sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Dan menurut Suharsini Arikunto, instrumen adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Nah, dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi keadaan tentang variabel yang diteliti. Jadi, instrumen ini memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan mutu suatu penelitian. Karena validitas dan kesahihan data yang diperoleh akan ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan. Juga instrumen ini berfungsi mengungkapkan fakta menjadi data, sehingga jika instrumen yang kita gunakan ini mempunyai kualitas yang memadai dalam arti valid dan reliable, maka data yang kita peroleh akan sesuai dengan fakta atau keadaan sesungguhnya di lapangan. Oke, slide selanjutnya ini kedudukan instrumen pengumpulan data dalam penelitian. Di sini masalah atau perumusan masalah ini menjadi pancingan bagi rumusnya tujuan penelitian dan hipotesis. Nah, untuk menjawab masalah tercapainya tujuan dan juga terbuktinya hipotesis ini kita memerlukan data. Nah, data itu sendiri mencakup informasi sesuai kebutuhan peneliti. Data yang terkumpul ini nanti akan dideskripsikan dan dilampirkan atau digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam suatu penelitian. Nah, untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian ini kita dapat menggunakan instrumen pengumpulan data. Nah, ini membantu dan juga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data. Untuk jenis-jenis instrumen atau langkah-langkah menyusun instrumen nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Prilly Swasti. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis instrumen. Nah, dalam penyusunan instrumen sangat terkait dengan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh pengkaji program. Nah, berdasarkan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian yang dapat dilakukan oleh pengkaji program meliputi yang pertama itu seperti tes. Nah, tes ini berupa pertanyaan atau soal seperti tes tertulis, tes lisan sebagai sarana ukur suatu variabel sejauh mana kemampuan mereka. Nah, selanjutnya kuesioner. Kuesioner ini yang biasa digunakan. Nah, teknik pengumpulan data ini dengan pertanyaan menyangkut pribadi sasaran kita atau hal-hal yang belum mereka ketahui. Selanjutnya wawancara. Wawancara itu pengumpulan data berupa dialog secara langsung kepada sasaran. Nah, selanjutnya observasi. Ini dilakukan pengamatan pada sebuah objek untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara sistematis dengan mengacu terhadap dokumen berupa benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen atau arsip, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah penyusunan instrumen. Nah, langkah-langkah berdasarkan sumber yang kami dapat. Yang pertama itu kita mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti, selanjutnya menjabarkan variabel yang menjadi indikator-indikator, selanjutnya menjabarkan indikator menjadi item-item, mendeskripsikan setiap butir item tersebut ke dalam jenis instrumen, selanjutnya merumuskan butir soal atau pertanyaan maupun pernyataan
untuk setiap jenis instrumen. Nah, dalam langkah-langkah penyusunan instrumen ini sangat berkaitan dengan judul penelitian kita dan berkaitan juga dengan rumusan masalah. Ini merupakan suatu garis lurus yang bersambung, yang saling terkait. Nah, selanjutnya ada simulasi penyusunan instrumen di lapangan. Misalkan judul kita itu mengenai respon kelompok wanita tani atau KWT dalam optimalisasi lahan pekarangan untuk budidaya tanaman cabai di Desa Lando Beringin, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang. Dari judul ini, kita lihat rumusan masalah kita itu tadi apa. Nah, misalkan rumusan masalah kita tadi terdapat 3 komponen penyusun dari respon ini, yaitu misalkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, dari itu kita membuat 3 komponen dari pertanyaan tersebut. Dari komponen tersebut kita buat pertanyaan dari ketiga komponen tersebut. Nah, kita lihat dulu variabel kita tentukan juga variabel kita. Nah, variabel atau objek yang akan kita teliti yaitu tentang optimalisasi lahan pekarangan. Nah, dari variabel ini kita tentukan subvariabelnya. Nah, subvariabelnya misalkan pengertiannya, pertanaman, dan pengembangan pekarangan. Nah, dari subvariabel ini kita pecah lagi, kita jabarkan menjadi item-item. Kita deskripsikan setiap butir item itu ke dalam jenis instrumen. Nah, kemudian kita merumuskan butir soal atau pertanyaan maupun pernyataan untuk setiap jenis instrumen dari item-item tersebut. Nah, misalkan yang subvariabelnya yaitu yang pengertian. Nah, kita misalkan buat instrumen yang pernyataan. Nah, misalkan itemnya itu kita jabarkan pengertiannya itu optimalisasi lahan pekarangan itu adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan. Nah, dari item ini kita buat pernyataan. Nah, misalkan, apakah Ibu mengetahui bahwa optimalisasi lahan pekarangan adalah kegiatan untuk mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan? Nah, seperti itu. Jadi, contoh yang misalkan yang contoh subvariabel yang pertanaman. Nah, bisa juga kita jabarkan pertanaman itu gimana, apakah pertanaman itu seperti apa. Nah, nanti kita buat pernyataan apakah mereka sudah mengetahuinya. Nah, ini yang komponen pengetahuan. Begitu juga dengan komponen sikap dan keterampilan, seperti itu. Nah, dalam penyusunan instrumen ini, sebaiknya kita menggunakan atau membuat kisi-kisi instrumen agar pertanyaan kita dapat terstruktur dengan baik dan tidak ada yang kurang. Nah, mungkin itu saja. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Prilly Swasti. Nah, kemudian antara instrumen dengan metode pengumpulan data itu saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Karena jenis metode yang akan digunakan dalam pengambilan data akan berpengaruh pada jenis instrumen yang akan dipakai sebagai alatnya. Nah, misalnya seperti ini. Metodenya menggunakan metode kuesioner. Pasti jenis instrumennya juga menggunakan jenis instrumen kuesioner. Kemudian metode wawancara, pasti jenis instrumennya juga wawancara. Nah, kalau misal metodenya menggunakan metode wawancara atau interview, kemudian jenis instrumennya dokumentasi atau observasi, nah seperti itu tidak bisa digunakan karena tidak sesuai. Lalu lanjut pada validitas instrumen. Nah, konsep validitas instrumen itu ada dari Sugiono pada tahun 2002 menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Lalu ada juga Nur Kencana pada tahun 1992 bahwa alat pengukur yang valid
apabila alat pengukur tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Jadi, konsep validitas itu adalah suatu alat pengukur atau instrumen itu dapat dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat mengukur sesuatu yang hendak diukur secara tepat. Lanjut, pengujian validitas instrumen. Sugiono menyatakan bahwa ada 3 jenis pengujian validitas instrumen. Yang pertama adalah pengujian validitas konstruksi atau construct validity. Yang kedua, pengujian validitas isi atau content validity. Dan yang ketiga, pengujian validitas eksternal. Kita mulai dari yang pertama, pengujian validitas konstruksi atau construct validity. Untuk pengujiannya dapat menggunakan pendapat dari ahli. Suatu instrumen yang memiliki validitas konstruk adalah instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur gejala teori tertentu dan kemudian dikonsultasikan kepada para ahli. Nah, para ahli ini diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun. Seperti itu. Kemudian, pengujian validitas isi atau content validity. Instrumen yang harus memiliki validitas isi adalah instrumen yang berbentuk tes. Biasanya digunakan untuk mengukur prestasi belajar. Nah, cara pengujiannya dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pembelajaran. Ini secara teknis dapat juga dibantu dengan kisi-kisi instrumen yang di dalamnya berisi variabel yang diukur, kemudian indikator, dan juga butir-butir pertanyaan. Kemudian pengujian validitas eksternal. Nah, pada validitas eksternal ini, instrumen diuji dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Misalnya, kinerja peserta pelatihan pada instrumen dibandingkan dengan catatan-catatan empiris di lapangan. Seperti itu. Baik, selanjutnya kesimpulan pada materi kali ini. Dalam menyusun instrumen pengkajian, calon peneliti harus membuat gambaran mengenai variabel yang akan diteliti, sekaligus alat apa yang akan digunakan sebagai pengumpul data penelitiannya. Dari variabel tersebut akan dijabarkan menjadi subvariabel lalu indikator yang kemudian akan menjadi butir-butir pertanyaan. Dalam pengujian validitas instrumen terdapat 3 jenis, yaitu pengujian validitas konstruksi, pengujian validitas isi, dan pengujian validitas eksternal. Mungkin ini saja presentasi dari video kelompok kami. Sekian dan terima kasih.